Aceh bangsa alun bermasyhur Aceh pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mirna, kenapa kurang semangat? Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah membawakan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang istimewa ini. Selawat bertangkaikan salam marilah sama-sama kita sajikan ke seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Selamat datang ibu-ibu di pertemuan bulanan kita, yaitu pada sesi yang kedua tentang cermat, meminjam dan menabung. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Abu Mukmin yang telah membawakan langkah yang pertama, yaitu tentang cermat, meminjam dan menabung. Sebelum saya masuki, saya ingin kita semangat dulu ibu-ibu ya. Ya, Ayo ibu-ibu, saya mohon berdiri, bangun semua. Tepuk P2K2. pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Sekali lagi bu ya, jangan lupa orangnya dipeluk, berarti kasih sayang bu ya. Sekali lagi, tepuk P2K2. Pertemuan, Peningkatan, kemampuan, keluarga. Terima kasih ibu-ibu semua. Nah, tadi saya ada mendengar kata Abu Mukmin tentang yel-yel dalam cermat, meminjam dan menabung. Saya ingin mencoba lagi mendengar ibu ya. Uang tidak cukup. Ya, cukup dong. Coba sekali lagi bu ini kurang kedengaran suaranya. Uang tidak cukup. Ya, cukup dong. Oke, sebelum saya masuki dalam acara selanjutnya, saya ingin ibu-ibu ini menonton film singkat dulu sebentar. Dan nanti saya akan bertanya nanti siapa yang bisa menjawab ya. Nanti Ya. ibu kasih gorengan. Bentar ya. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi, dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa pesan dari film tadi? Kayaknya Ibu Lisa bisa. Coba Ibu Lisa. Coba Ibu Lisa, apa pesannya? Jadi kesan daripada video tadi yang kita nonton itu bahwasannya kita itu meminjam sesuatu, meminjam uang bukan untuk
keinginan kita, tapi melainkan kebutuhan kita. Dan menabung itu sangat penting untuk masa depan kita juga. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semua dulu. Tepuk salut dulu Bu Ibu Lisa. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Siapa lagi ada menjawab? Siapa lagi ada bisa itu pesannya? Bisa lagi ya. Terima kasih Bu. Iya, Bu Lisa, benar sekali. Mantap betul ya jawabannya ya. Dengan kita cermat menabung, kita akan terbebas dari hutang dan kita bisa mengendalikan hutang. Kalau tidak nanti ada biaya pembengkakan dan timbul masalah besar. Seperti Ibu Mirna, pertama rambutnya lurus, tiba-tiba karena ada hutang rambutnya udah keriting. Kalau ada masalah besar lagi, tiba-tiba jadi kribo. Makanya nanti kalau Ibu Akila kalau mau minjam hutang, jangan lupa nanti ngobrol dulu sama suaminya Bu ya. Siapa ada dengar lagu Roma Irama? Yuk. Ya. Iya, lagunya ini nanti ibu-ibu tepuk tangan kayak gini aja Bu ya. Suara pas-pasan pun nggak apa-apa ya. Yang penting semangat ibu-ibu. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali lobang tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Walau baju sederhana, asal menutup aurat. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, asal sehat jiwa raga dan hutang juga tak punya. Itulah apa Ibu? Itulah orang yang kaya. Makanya ibu-ibu jangan sekali-sekali berhutang ya ibu-ibu ya. Iya. Selanjutnya kita akan melihat ke sini picture 2A. Walaupun kita kadang ada memang keperluan mendesak, kita perlu meminjam. Yang pertama Ibu Lisa bisa membaca? Bisa. Coba baca Bu yang pertama. Dewi. Bisa juga. Untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kepentingan produktif. Ya, terima kasih Bu Lisa atas jawaban atas membacanya. Iya, bisa kita meminjam, asalkan meminjamnya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan, yaitu untuk makanan sehari-hari, untuk papan atau kebutuhan primer, sandang, pangan, makan. Bukan keinginan, bukan untuk membeli baju. Ibu siapa? Safira, kadang bajunya pengen baju-baju yang mewah, baju-baju yang branded, tas branded. Itu jangan Bu ya. Jangan berutang Bu ya. Jangan kredit baju, tas, sepatu. Yang kedua, coba Ibu Datuk. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Jika ada, gunakan tabungan atau LZ terlebih dahulu. Ya, terima kasih Ibu Datuk. Pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Ya, sebelum kita meminjam, kita harus sesuaikan dulu pinjaman dengan kemampuan kita membayarnya. Misalnya gini Bu, Ibu punya sawah, panennya berapa? 1 tahun 2 kali. Kita harus sesuaikan dulu berapa pendapatannya dan berapa untuk meminjam. Jangan nanti waktu udah kita berutang nanti berapanya kurang dari hutang itu, nanti lubang tutup lubang lagi Bu ya. Ibu yang ini yang nomor 4, coba Ibu baca lagi. Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak, dan lain-lain. Ya, terima kasih Ibu. Habis itu, yang barusan saya katakan, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Harus disesuaikan dengan waktu pengembalian pinjaman. Temponya nanti kadang pun ada harian, bulanan,
tahunan ataupun waktu yang tidak ditentukan. Waktu tertentu, bukan waktu tidak ditentukan, maaf Ibu ya. Yang kelima, coba Ibu ini lagi. Kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada, atau carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Iya, betul sekali. Mantap, betul ya. Kemana kita dapat meminjam? Kita bisa meminjam harus membandingkan dulu, yaitu dengan membandingkan total pengembalian yang paling murah. Ini ada, coba ibu-ibu buka buku pintarnya di halaman 62. Saya akan membacakan yang pertamanya Ibu ya. Suatu hari, Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang sebanyak 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Kak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan bangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Dengan kondisi seperti ini, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Ayo ibu-ibu, hah? Kenapa nggak bisa? Dalam keadaan mendesak tadi. Iya, Iya, Bu. boleh, iya boleh Ibu Lisa, karena Ibu Lili meminjam karena kebutuhan mendesak karena anaknya sakit. Coba Ibu ini saya akan berikan yang ini kan, lembar cerita 2A. Coba Ibu kerjakan ya. Ini ada latihan, ada 4, yaitu kemana Ibu Lili meminjam uang. Saya beri waktu 10 menit Ibu ya untuk Ibu mengerjakan soal. Sudah Ibu ya? Sudah, Bu. Makasih ya Bu jawabannya Bu. Terima kasih Ibu. Saya tempel dulu ya Bu. Bu, sudah saya tempel semua ya. Iya. Jawabannya mantap betul, semuanya benar. Jadi Ibu Lili, manakah Ibu Lili harus meminjam? Yang pertama yaitu rentenir. Rentenir berarti Ibu Lili harus membayar 650.000. Yang kedua, koperasi. Koperasi Ibu Lili harus membayar 450.000. Yang ketiga, Denpasar 600.000. Yang keempat, arisan 550.000. Menurut ibu-ibu, Ibu Lili harus pinjam kemana? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo jangan, nggak apa-apa ibu. Silakan ibu. Koperasi. Koperasi 540.000. Iya, kita harus melihat biaya yang terendah. Tetapi di soal tadi Ibu Lili belum tergabung dengan anggota koperasi. Jadi dia Ibu Lili meminjam di arisan 550.000. Oke. Dalam kasus Ibu Lili, ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo selama 4 bulan karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli dan upahnya bekerja selama musim panen ini. Jadi ibu-ibu semua, sebelum berutang pikir-pikir dahulu. Jangan kayak tadi kompromi dulu sama suami di rumah. Suami, bapak, siapa panggil suami kan? Abang, gitu kan? Saya mau berutang dulu. Ada keperluan mendesak, kadang suami bisa membantu. Jadi kita tidak perlu berutang. Dan saya ingin menyarankan ibu-ibu di sini agar menabung biar ada uang simpanan untuk berjaga-jaga kalau ada keperluan mendesak. Siap ibu-ibu semua? Siap. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf dulu kadang ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Dici Ardian Putra dan Ibu Sri Ratna Purwaningsih tentang menabung. Terima kasih.